selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, bagi orang tua yang memiliki anak yang sedang sakit dan sedang berobat di Makassar, tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun hadirnya Rumah Harapan Indonesia cabang Makassar sedikit mengurangi beban mereka karena Rumah Harapan menyediakan akomodasi dan juga makanan untuk mereka. Rumah Harapan Indonesia bersama para relawannya juga berupaya mengedukasi dan menumbuhkan harapan agar pasien anak tetap semangat selama berobat. Lantas adakah syarat untuk bisa memanfaatkan fasilitas dari Rumah Harapan ini? Nah, untuk membahasnya lebih jauh kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber kita yang sudah berada di studio Kompas TV. Langsung saja yang pertama kita sapa terlebih dahulu, ada Hairul, Koordinator Rumah Harapan Indonesia Cabang Makassar. Selamat pagi Kak Rul. Selamat pagi. Salam sehat ya. Alhamdulillah Kak. Sehat. Baik. Selain Hairul juga ada Asri yang merupakan Humas Rumah Harapan Indonesia Cabang Makassar. Salam sehat Kak Asri. Iya, halo. Baik, saya kemudian ke Hairul terlebih dahulu. Bisa dijelaskan ini sebenarnya Rumah Harapan Indonesia ini rumah yang seperti apa? Kemudian di Makassar sendiri sejak kapan mulai berdiri? Oke. Kalau untuk Rumah Harapan Indonesia Cabang Makassar sendiri itu sudah ada dari tahun 2016. Jadi untuk per 2024 ini kita sudah 8 tahun bergerak, dan Rumah Harapan sendiri itu rumah singgah untuk pasien anak. Jadi rujukan dari Indonesia Timur, dari luar kota Makassar, itu kita sediakan fasilitas rumah tinggal, makan sehari-hari, kebutuhan si pasien atau adik dampingan, itu berupa popok, bedak, alat mandi dan sebagainya yang dibutuhkan, sama susu juga, susu untuk pemenuhan gizi si anak. Jadi selama berobat kami sediakan hampir semua jenis kebutuhan penunjang pengobatan, itu kita sediakan semua, termasuk obat yang tidak tercover BPJS. Baik, ini menarik sekali ya, selain memberikan ruangan yang khusus untuk pasien yang sedang berobat, khususnya anak-anak, tapi juga fasilitas penunjang juga disiapkan. Saya ke Mbak Asri, Mbak bisa dijelaskan nih, ini kan bisa dibilang di Makassar sudah ada tadi sejak 2016, sudah 8 tahun terakhir. Sebenarnya ini apakah ini merupakan bentuk yayasan kah atau komunitas atau seperti apa sebenarnya Rumah Ini Harapan? berbentuk yayasan. Jadi Yayasan Valencia Foundation ya Kak ya. Jadi pusatnya ada di Jakarta. Ini cabang yang di Makassar ini ada cabang, ada beberapa, ada Bali, ada Bandung, Semarang, dan Makassar. Baik, selain memberikan fasilitas tadi seperti makanan, apakah juga fasilitas seperti mobilitas untuk pasien yang akan melakukan perjalanan mereka dari rumah sakit sampai ke Rumah Harapan, apakah itu juga ada fasilitasnya? Iya, jadi setiap pagi kan mereka ke rumah sakit ya, Senin sampai Jumat itu mereka akan kontrol. Setiap pagi itu mereka dipesankan mobil Grab. Jadi mereka diinfo, jadi malam sudah diinfo yang mau ke rumah sakit siapa saja. Paginya teman-teman di kakak-kakaknya nanti yang akan pesankan mobil sampai ke rumah sakit, itu dibayar sama Rumah Harapan. Nanti kalau dia mau pulang nanti janjian lagi. Yang sudah selesai siapa saja, terus pulang lagi nanti dipesankan Grab. Kayak gitu. Baik, ini sangat menarik karena betul-betul makanannya disiapkan, kemudian mobilitasnya juga difasilitasi. Sebenarnya sumber dana sendiri dari Rumah Harapan ini dari mana? Dari donatur, orang-orang yang memberikan berbentuk uang atau berbentuk sembako, itu yang kita kelola. Baik, untuk founder sendiri dari Rumah Harapan ini, Kak Rul bisa dijelaskan ini sebenarnya latar belakang begitu dari lahirnya Rumah Harapan ini, bisa dijelaskan ini sebenarnya seperti apa? Nama foundernya Rumah Harapan ini namanya Kak Valencia Mikeranda, orang asli Toraja. Namun sekarang sudah stay di Jakarta atau di Cikarang saat ini. Untuk latar belakangnya sendiri itu dia memang orang sosial. Sebelumnya kan sebelum Rumah Harapan dia buat yang namanya komunitas Blood for Life, BFL. Dia khusus untuk darah karena latar belakang orang tua yang kemarin sempat sakit-sakitan dan terus butuh darah. Akhirnya terus yang kedua latar belakangnya memang orangnya sosial.
lihat ke rumah sakit, di selasar orang pada tidur, keluarga pasien pada tidur di rumah sakit yang tanpa alas, tanpa selimut. Akhirnya dari situ ada keinginan Kak Valen buat kok kenapa di kota kelahiran saya di Makassar tidak ada. Akhirnya dibuatlah. Baik, Seperti itu, Kak. ini sangat menarik sekali khusus untuk pasien prasejahtera yang kemudian membutuhkan tempat tinggal jauh dari kampung mereka. Untuk pasien yang ada saat ini di Rumah Harapan, bisa dijelaskan ini dari daerah mana saja asalnya? Banyak. Jadi ada yang dari ujung perbatasan Papua Nugini juga pernah ada. Terus ada dari Kalimantan, ada dari Bulukumba, ada dari Nunukan, Tarakan. Terus ada dari Pinrang, Sopeng, berbagai macam, pokoknya Indonesia Timur yang dirujuk ke Wahidin. Baik, bisa dijelaskan juga di dalam Rumah Harapan ini ada berapa kamar, kemudian fasilitas penunjang bagi pasien untuk bisa singgah di rumah ini itu apa-apa saja sih fasilitasnya? Ya, jadi di Rumah Harapan itu kita punya 6 kamar. Jadi ada satu memang khusus untuk kamar anak yang tidak bisa, artinya dia susah naik tangga ya, jadi memang dia ditaruh di bawah. Terus ada tempat main, jadi anak-anak kalau misalkan pulang dari rumah sakit, itu mereka main. Jadi kita siapkan tempat main, tempat belajar, mereka mau baca buku ada. Jadi tempat bermain itu semua mainan ada. Mulai dari alat penunjangnya seperti kursi roda, stroller. Jadi kalau mereka ke rumah sakit, itu mereka pakai kursi roda yang nggak bisa jalan kan. Terus ada yang pakai stroller. Anak-anak jadi mereka ibunya itu tidak harus gendong terus selama di rumah sakit. Kan kalau di rumah sakit itu tidak cepat ya, mereka harus biasa nunggu dari pagi ngantri sampai siang, kadang jam 3 baru pulang. Jadi mereka pakai stroller, kita siapkan stroller. Ada yang kursi roda yang tidak bisa jalan, digendong gitu, taruh di kursi roda. Baik, untuk keluarga pasien sendiri yang ingin mendampingi pasien begitu di Rumah Harapan, apakah ada maksimal kotanya sendiri atau seperti apa? Ya, maksimalnya 2 orang. Jadi bisa ibu bapaknya atau kadang-kadang itu mamanya sama neneknya. Jadi bapaknya itu pulang cari uang kan. Jadi mamanya sama neneknya. Atau kalau mereka sudah tahu jalan, cuman mamanya saja. Rata-rata sekarang yang penghuni sekarang kan sudah tahu jalan. Jadi sudah tahu, oh kalau kita ke Makassar sudah naik ini, mereka cuman sama ibunya saja. Baik, betul-betul fasilitasnya sudah sangat menunjang dan juga khusus menyasar masyarakat prasejahtera yang sedang berobat di Makassar. Kita akan lanjutkan kembali saudara perbincangannya, dan apa saja sih syarat yang harus dipenuhi oleh pasien dan juga keluarga pasien yang ingin mengakses langsung Rumah Harapan Indonesia di Makassar. Kita akan lanjutkan pembahasannya usai jeda berikut ini. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan.
Anda kembali menyaksikan Sapa Sosial, saudara. Kita kembali akan berbincang bersama teman-teman pengurus dari Rumah Harapan Indonesia Cabang Makassar. Di segmen sebelumnya kita sempat membahas nih kalau memang Rumah Harapan Makassar ini pasien yang datang itu dari berbagai daerah di Indonesia Timur. Nah, bisa dijelaskan sendiri sejak 8 tahun terakhir hadir, bagaimana sih antusiasme masyarakat untuk bisa mengakses fasilitas dari Rumah Harapan ini, Karul? Oh iya. Jadi beberapa ada syarat tertentu sih yang harus dipenuhi sebelum masuk di Rumah Harapan. Yang pertama, pasien dari luar kota Makassar, itu sudah pasti. Terus penyakit yang tidak menular, apapun jenis penyakit yang penting tidak menular. Yang pertama, dan yang ketiga harus pasien anak 0 sampai 17 tahun yang kami dampingi. Yang keempat, menunjukkan keterangan tidak mampu dari asal. Yang kelima itu wajib pakai BPJS, maksimal BPJS kelas 3 ataupun mandiri. Yang selebihnya itu paling data diri orang tua yang dampingi buat sebagai administrasi kami di Rumah Harapan. Baik, itu dia ya tadi beberapa syarat yang kemudian harus dipenuhi pasien untuk bisa mendapatkan fasilitas dari Rumah Harapan Indonesia Cabang Makassar. Saya ke Kak Asri, bisa dijelaskan juga nih Kak, saat ini ada berapa pasien yang sudah tinggal begitu di Rumah Harapan untuk sekarang? Jadi sejak tahun 2016 sampai 2024 itu kurang lebih yang kita tampung itu 352 anak. Jadi itu sudah termasuk yang sudah sembuh, yang lagi berobat. Jadi mereka dari awal itu ada yang sudah berobat 7 tahun, ada yang sudah sembuh, sudah maintenance ya, yang kemo. Saat ini yang ada di rumah posisinya sekarang ada 15, sudah termasuk yang di rumah sakit. Baik, ini ada 15 pasien. Kemudian dari teman-teman relawan sendiri, ini latar belakangnya dari mana saja? Karena kan bisa dibilang menghadapi pasien yang bisa dibilang masih kecil juga tentunya membutuhkan keterampilan khusus begitu. Kalau dari teman-teman dari Rumah Harapan sendiri ini seperti apa persiapannya? Tidak ada sih Kak, yang penting mereka suka sama anak-anak, mau main sama anak-anak, karena kan kayak Karul kan sebenarnya cuman karyawan biasa dulunya ya. Saya juga karyawan biasa, kita bukan dari tenaga medis, tapi karena kita punya keinginan untuk membantu anak-anak, kita tidak punya uang banyak untuk memberikan kepada mereka, tapi saya sama teman-teman saya punya tenaga buat saya bisa kasih buat mereka apa yang kita bisa kasih, apa yang kita bisa bantu. Dan di Rumah Harapan itu tidak hanya mereka tinggal terus tinggal seperti itu, kita kasih edukasi, mereka belajar seperti pada anak-anak umumnya, mereka bermain. Kadang-kadang orang yang sudah ada di Rumah Harapan itu jadi keluarganya kita. Tengah malam itu kadang nelpon minta, Kak ini darah tidak ada, jadi dibantu lagi sama Karul. Kami itu 24 jam melayani mereka. Kadang sampai jam 2 malam itu nunggu darah itu 2 jam ya Kak, 2 jam sampai 3 jam itu ditungguin sama Karul. Jadi memang orang-orang yang ada tinggal di Rumah Harapan bukan orang lain, jadi kita anggap mereka itu keluarga. Jadi mereka satu kesatuan keluarga. Jadi di rumah sakit pun begitu, kalau mereka pada ketemu, mereka sama-sama makan sama-sama. Jadi mereka itu merasa tidak sendiri di Makassar, padahal kita tidak sedara sebenarnya, tapi kita jadi satu keluarga yang saling membantu. Kalau misalkan ada yang susah di rumah sakit, mereka itu berbondong-bondong datang sama-sama. Baik. Menarik sekali, Rumah Harapan sekaligus juga memberikan harapan ya kepada pasien biar lebih semangat lagi untuk bisa sembuh ya. Kalau dari teman-teman relawan sendiri ini, ketika kemudian ada masalah terkait dengan masalah administrasi rumah sakit dan lain-lain, bagaimana pendampingan yang diberikan? Ya tetap kita dampingi. Kita kalau misalkan ada pasien, misalkan kan kadang-kadang rujukannya ya. Jadi misalkan dari vaskes sebelumnya ke Wahidin itu kadang rujukannya tidak sesuai. Nah kalau misalkan kayak gitu dikembalikan lagi ke pasiennya, mesti pulang lagi dong ke kampungnya ya. Jadi tidak mungkin seperti itu. Pasien ini pasien sakit dan perjalanan kadang-kadang ada yang sampai 5 jam, 8 jam, itu tidak bisa kita lampaui seperti itu. Jadi mereka minta tolong sama kita. Jadi kita yang turun tangan, kita yang telepon ke sana, kita cari bantuan, siapa-siapa saja yang bisa bantu kita. Kadang-kadang seperti itu. Baik, bukan hanya fasilitas di Rumah Harapan saja, tapi akses mereka di rumah sakit juga, administrasinya juga dibantu begitu ya. Kadang-kadang kan mereka begini, orang dari daerah itu tidak tahu Kak,
Kalau daftar sudah dibilang sama perawatnya, oh ini Bu salah, sudah pulang dengan hati yang kecewa, oh saya harus pulang kampung. Tapi tidak, kita tidak kasih solusi seperti itu. Kita bantu bagaimana caranya supaya dia tidak harus pulang, karena jangan sampai di perjalanan kondisi anak ini jadi tambah parah. Jadi kita bantu bagaimana caranya orang yang di sana yang bantu kita biar administrasinya cepat diselesaikan. Baik. Kayak gitu. Saya kemudian Karul, semisal pemirsa di rumah ada yang ingin memberikan donasi atau bantuan untuk teman-teman yang ada di Rumah Harapan saat ini, cara aksesnya di mana? Iya Kak, boleh lewat Instagram Rumah Harapan Indonesia Cabang Makassar. Itu ada rhi.makassar. Terus bisa datang langsung ke lokasi atau di rumah singgahnya. Alamat. Di Jalan BTP, Blok B nomor 33. Jadi bisa langsung datang atau bisa lewat WA. Di IG itu sudah ada kontak yang bisa dihubungi atau bisa DM langsung ke admin. Itu bisa, nanti kita follow up terus kasih list kebutuhan. Jadi list kebutuhan yang kita kasih ke donatur itu bisa berupa sembako, sembakonya bisa berupa beras, sayur-sayuran, lauk pauk dan sebagainya. Itu bisa, ataupun dengan sekedar mainan anak, buku gambar dan sebagainya, itu bisa Kak. Jadi dalam bentuk donasi pun itu sebenarnya kalau kami pribadi itu dalam bentuk donasi, informasi yang disebarkan saja itu dalam bentuk donasi sih. Baik, bukan hanya segi materi ya, tapi barang-barang yang mungkin masih bermanfaat tentunya ya, masih bagus juga bisa diberikan untuk teman-teman yang ada di Rumah Harapan. Untuk saat ini, apakah ada batas kotanya sendiri untuk pasien yang ingin masuk ke Rumah Harapan, atau bagaimana teman-teman memanage begitu? Jangan sampai kan over kapasitas, atau seperti apa manajemennya? Ya, jadi kan di Rumah Harapan kita bisa menampung 22 sampai 25 anak. Tapi alhamdulillah karena kan pasien di rumah harapan itu bolak-balik Kak. Jadi kalau misalkan hari ini ada yang masuk, kita bisa terima nih ada yang kosong, masuk lagi. Mereka ada yang keluar dari rumah sakit, yang di rumah itu masuk gantian. Jadi memang seperti itu. Alhamdulillah sih selalu tercukupi tempatnya. Baik, ini kan bisa dibilang sangat menarik sekali karena melibatkan publik juga untuk bisa sama-sama membantu saudara-saudara kita yang sedang kesulitan begitu berjuang untuk sembuh. Bagaimana kemudian manajemen donaturnya sendiri dari teman-teman untuk agar donasi yang masuk ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal? Jadi Karol saja. Oh ya, kalau untuk manajemen soal donasi itu kita memang mengatur. Jadi sesuai dengan kebutuhan si adik-adik. Satu anak itu dengan anak yang lain bisa jadi kebutuhannya beda, tergantung dari penyakit dan lama tinggalnya di Rumah Harapan. Jadi biasanya kita kasih sesuai kebutuhan. Kalau anak 0 sampai 3 tahun itu biasanya masih pakai popok, itu kita sediakan. Terus umur di 5 tahun ke atas itu biasanya kita siapkan juga susu untuk kebutuhan gizi. Sampai ke penunjang kesehatan yang lain kayak obat, itu biasanya kita sediakan semuanya dan kita kasih sesuai per case per kebutuhan. Jadi nggak langsung diserahin begitu saja Kak, tapi kita atur dan edukasi orang tua. Tata cara makan pun kita sudah di sana itu sudah tidak pakai penyedap rasa atau MSG Kak. Jadi memang betul-betul kita edukasi orang tua dan mudah-mudahan jadi ilmu juga pada saat mereka pulang. Baik, intinya mengusahakan kenyamanan dan keamanan bagi pasien juga ya selama di Rumah Harapan. Kita akan lanjutkan kembali saudara perbincangan kami bersama teman-teman relawan dari Rumah Harapan Indonesia Cabang Makassar. Kami akan kembali usai jeda. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara, dalam Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita akan kembali berbincang bersama teman-teman dari Rumah Harapan Indonesia Cabang Makassar. Ini Kak Rul dan Kak Asri, selama Rumah Harapan pertama kali berdiri di Makassar ini sudah menjadi relawan ya, sampai sekarang. Bisa diceritakan nih suka dukanya selama 8 tahun terakhir begitu mengabdi untuk adik-adik yang sedang berjuang begitu untuk sembuh. Saya ke Kak Rul terlebih dahulu. Ya, Kak. Di perjalanan 8 tahun ini, alhamdulillah kalau yang namanya suka itu lebih banyak dibanding duka. Karena pada saat saya ke sana bukannya saya yang harusnya, bisa dibilang kalau orang lain yang melihat itu saya yang membantu. Tapi kalau untuk saya pribadi malah saya yang terbantu. Karena tingkat stres yang pada saat saya di rumah di luar dengan pekerjaan, saya ke Rumah Harapan main dengan anak-anak, itu tingkat stresnya hilang sih, Kak. Jadi bisa dibilang dari secara psikis, saya ini yang terbantu, bukan mereka yang dibantu, saya yang terbantu, Kak. Tantangannya sendiri seperti apa? Kalau untuk tantangannya sendiri, ya paling memang harus luangkan waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, harus suka. Kalau waktu tidak ada, rasa suka juga tidak ada, ya sudah. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung sih siapa saja bisa. Caranya seperti apa untuk teman-teman di rumah yang ingin bergabung untuk menjadi relawan? Yang pertama, kalau memang suka dengan anak-anak, ya silakan datang main ke Rumah Harapan. Syaratnya mungkin kalau di Rumah Harapan Cabang Makassar sendiri, itu tidak banyak sih, Kak. Paling mau datang, luangkan waktu seminggu sekali ataupun sebulan sekali, itu tidak masalah. Yang jelasnya datang langsung dulu deh, lihat situasi. Lihat dulu situasi. Baik, melihat situasi, bermain bersama adik-adik juga. Betul, ya. Kak. Kalau dari Asri sendiri seperti apa nih suka duka selama menjadi relawan? Suka dukanya, banyakan sukanya. Jadi kalau dukanya itu pas mereka ada yang berpulang ya. Jadi mereka yang sudah kita rawat, misalkan ada yang setahun, 2 tahun sama kita rawat dari mereka sakit. Terus tiba-tiba mereka pergi, itu paling menyakitkan buat kita. Jadi kita seperti kehilangan keluarganya kita sendiri. Ibu-ibu juga seperti itu. Jadi kalau ada pasien yang meninggal, itu kita semua terpukul. Kalau sukanya ya pada saat kita ke sana itu rasanya itu bagaimana ya? Mungkin tidak tahu kalau orang lain ya, tapi kalau saya suka anak-anak. Jadi pada saat di sana itu kita main, kita lupakan semua beban kita di luar, kita main sama ibu-ibu, anak-anak. Jadi kita jadi satu keluarga, kita main tanpa ada batasan. Jadi kita main sama anak-anak yang mau dari kecil sampai besar, dan semua pada minta digendong. Bayangin kalau 10, Kak, 10 semua minta merengek digendong. Kayak gitu. Keren sekali ya, bisa jadi satu keluarga yang saling menguatkan satu sama lain. Kalau Karul sendiri bisa diceritakan teman-teman yang ada di Rumah Harapan saat ini tuh sebenarnya yang paling dibutuhkan tuh apa saja sih? Yang dibutuhkan? Yang paling dibutuhkan oleh teman-teman yang saat ini sedang berada di Rumah Harapan. Kalau yang untuk saat ini kebutuhan sehari-hari, kayak seperti popok. Saat ini list kebutuhannya kebetulan lagi kosong ya. Susu formula yang untuk 8 sampai 15 tahun. Yang umumnya. Yang umumnya. Ya, Denkau ya. Tapi kalau untuk kebutuhan khusus tergantung dari resep dokter sih. Iya. Terus yang kedua, kalau untuk saat ini kita butuh relawan juga yang bisa meluangkan waktu untuk belajar. Jadi yang mengajar adik-adik di sana. Jadi umur range yang ada sekarang itu dari umur 2 tahun sampai 13 tahun, 14 tahun sekarang ini. Jadi bisa teman-teman yang punya